Orang-orang dari klan Qin menatap dengan mata terbuka lebar. Vena hijau muncul di dahi mereka karena kemarahan mereka. Fang Rulong ini terlalu sombong dan tirani. Dia tidak hanya mempermalukan mereka secara lisan, dia juga melumpuhkan murid klan mereka. Tindakannya sama dengan menamparkan wajah klan Qin di depan umum, tidak ada rasa hormat yang diberikan. Qin Tian segera bangkit dari tempat duduknya dengan tatapan marah. Fang Li, apa yang akan dilakukan klan Fang? Ini hanya duel. Apakah Anda benar-benar perlu melumpuhkan murid saya? Petik 2. Jika bukan karena Taisan menyeret Qin Tian kembali, dia akan langsung bergegas maju dan mengalahkan Fang Rulong. Meskipun Qin Tian tidak lagi memiliki status yang sama di klan Qin seperti sebelumnya, dia masih menganggap dirinya sebagai salah satu klan. Dia tidak akan melihat rakyatnya sendiri dihina dan ditindas sedemikian rupa. Ekspresi Fang Li tetap sama. Dia benar-benar mengabaikan kemarahan Qin Tian. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan seringai. Patriark Qin Tian, saya yakin Anda salah. Pertama-tama, tidak ada batasan dalam duel, termasuk nyawa para peserta. Kedua, saya setuju dengan pernyataan Fang Rulong. Sampah seperti dia tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini, oleh karena itu dia berhak menjadi lumpuh. Orang-orang dari klan Qin terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka Fang Li mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas bahwa klan Fang memilih klan Qin mereka. Baik, sangat baik. Qin Changkong tidak bisa lagi menahan amarahnya, yang tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi gelap. Matanya mengamati murid-murid klan Fang dan dia berkata, jika klan Fang Anda bersikeras untuk melakukannya, saya akan melihat standar murid Anda hari ini. Di atas Qin Changkong, sisa murid dan tetua klan Qin tertawa hampa sementara mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Jika Anda Fang Clan memutuskan untuk menargetkan kami tanpa malu-malu, kami Qin Clan juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Qin kami hanyalah dorongan? Namun, pada saat itu, tawa tiba-tiba terdengar, yang ternyata adalah Bai Heng. Tawanya langsung menarik perhatian kedua klan. Bai Heng tampaknya merasa cukup menyenangkan. Saat dia mulai berbicara, cukup berhenti berdebat. Menurut pendapat saya, Fang Rulong melakukan hal yang benar. Sampah seperti dia harus dilumpuhkan. Kerja yang baik. Kerumunan klan Qin tercengang setelah mendengar ini. Apa maksud penatua Bai Heng? Apakah dia mendukung klan Fang? Bai Heng ragu-ragu sejenak sebelum dia mengamati kerumunan dengan tatapan dingin. Sekarang, Fang Rulong adalah peserta yang saya sukai. Jika ada di antara kalian yang mencoba menyakitinya, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Ketahuilah bahwa klan Qin hanyalah semut di mataku. Petik 2. Orang-orang dari klan Qin dibuat kagum. Mereka tidak pernah mengira penatua Bai Heng seterus terang ini, memberitahu mereka bahwa dia memihak klan Fang. Apa artinya itu? Apakah dia menyiratkan bahwa klan Fang diizinkan untuk menyakiti klan Qin, tetapi klan Qin tidak diizinkan untuk melawan? Qin Changkong dan Qin Tiba khususnya mengenakan wajah pucat. Mereka telah diberitahu bahwa Qin Changkong telah dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik. Seleksi itu hanya pertunjukan kepada publik. Namun, sekarang penatua Bai Heng mendukung klan Fang dengan jelas. Apakah itu menyiratkan bahwa dia telah memilih Fang Rulong sebagai gantinya? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi petir tiba-tiba bagi Qin Changkong. Tanpa dukungan penatua Bai Heng, bahkan dengan martial spirit kelas 5 Huang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Roh Mistik. Penatua Bai. Kemarahan Qin Changkong menghilang sepenuhnya saat dia berbicara dengan terbata-bata. Aku tidak bermaksud apa yang aku katakan, Penatua Bai, tolong, jangan salah paham. Saya berjanji, klan Qin tidak akan membalas dendam pada klan Fang. Selain Qin Changkong, yang lain juga memasang wajah ragu-ragu, sebelum mereka segera mengeluarkan senyum paksa. Mereka tidak lagi peduli jika Qin Li lumpuh. Mereka juga tidak peduli jika klan Fang menargetkan mereka.
Mereka hanya tahu bahwa jika mereka menyinggung tetua Bai Heng, klan Qin mereka akan hancur. Penatua Bai benar, mengapa kita harus membalas dendam? Fang Rulong memiliki kepribadian yang kuat, tentu saja kami akan setuju dengannya. Itu benar, jarang menemukan seseorang dengan tekad yang kuat mengejar jalur kultivasi. Petik 2, petik 2. Diaken dan tetua dari klan Qin terus menjilat tetua Bai Heng. Hanya Qin Tian dan Tai San yang terlihat tidak senang. Mereka entah bagaimana berspekulasi tentang skema tersebut, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan kemarahan mereka dalam situasi saat ini. Jika mereka menjadi marah, mereka harus menghadapi kemarahan Penatua Bai Heng. Bagaimana seluruh klan Qin akan bertahan? Penatua Bai Heng mengangguk puas, itu benar. Saya senang Anda telah membuat pilihan yang tepat. Qin Changkong, tunjukkan yang terbaik. Aku masih menaruh harapan besar padamu. Setelah mendengar ini, Qin Changkong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega. Selama Penatua Bai Heng senang, apakah penting jika Fang Rulong melumpuhkan beberapa murid klan mereka? Mata Fang Li dan Fang Rulong berkedip dengan sangat jijik saat melihat ini. Sepertinya mereka mengharapkan ini terjadi. Selain mereka, para murid dan tetua klan Fang sangat bersemangat. Dengan Penatua Bai Heng memihak klan mereka, bagaimana mereka akan takut pada klan Qin? Xiao Qingsui mengamati situasi dalam diam di peron. Dia tidak berbicara selama proses berlangsung, tetapi ketika orang-orang dari klan Qin berkompromi untuk menjilat tetua Bai Heng, matanya berkedip-kedip dengan sedikit rasa jijik. Setelah ini, Xiao Qingsui tiba-tiba teringat pemuda yang bisa menatap langsung ke matanya, jadi dia mengalihkan fokusnya ke sosoknya. Ekspresi Qin Nan tetap tenang seperti biasa, seolah-olah dia tidak khawatir bahwa tetua Bai Heng menjadi bias, dan dia juga tidak marah setelah Fang Rulong melumpuhkan murid klan Qin. Meskipun Qin Nan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Qingsui dapat dengan tajam mendeteksi sedikit rasa es dari matanya. Hal ini menyebabkan Xiao Qingsui penasaran apa yang akan dilakukan orang ini ketika saatnya tiba. Sementara itu, Fang Rulong melirik ke arah Qin Nan seolah-olah sebuah pikiran tiba-tiba datang padanya. Mengikuti pandangan sekilas, ekspresinya berubah sedingin es saat dia mengucapkan dengan nada mencemooh, Tuan Muda Qin Nan, Anda hanya seonggok sampah dengan martial spirit kelas 1 Huang. Mengapa Anda memelototi klan Fang kami dengan membunuh? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukan sesuatu kepada murid-murid klan Fang? Kerumunan klan Qin terkejut sebelum mereka semua menatap Qin Nan. Senyum di wajah Penatua Bai Heng ditarik. Dia sudah tidak senang dengan sikap Qin Nan dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Fang Rulong, kebenciannya terhadapnya semakin kuat, yang menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es saat aura mengerikan dipancarkan dari tubuhnya. Suasana adegan langsung meningkat karena aura meledak Elder Bai Heng. Itu persis seperti yang diamati Qin Nan, kultivasi Penatua Bai Heng telah mencapai ranah Xiantian, meninggalkannya hanya selangkah dari Kaisar Bela Diri. Auranya meledak ke arah kerumunan seolah-olah sebuah batu besar menekan mereka, memberi mereka perasaan tercekik. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mata mereka dipenuhi teror saat mereka melihat Elder Bai Heng. Penatua Bai Heng tidak menunjukkan ekspresi, dia bahkan tidak melirik Qin Nan saat dia berkata, apa yang dikatakan Fang Rulong, apakah itu benar? Tekanan yang luar biasa besar diciptakan dengan beberapa kata ini. Orang-orang dari klan Qin memasang ekspresi mengerikan, mata mereka menatap Qin Nan seolah-olah mereka takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Bagaimanapun, bahkan mereka memiliki konflik besar dengan Qin Nan. Jika Qin Nan membuat marah Penatua Bai Heng, satu-satunya hasil adalah kematian, tetapi dia juga bisa menyeret klan Qin sampai mati bersamanya. Qin Nan, jika kamu ingin mati, kamu harus mati sendiri. Mengapa Anda menyeret kami semua bersamamu? Pada saat ini, para murid, diaken, dan tetua klan Qin dipenuhi dengan kebencian terhadap Qin Nan, hanya saja mereka tidak cukup berani untuk mengungkapkannya. Tidak ada perubahan yang terlihat dalam ekspresi Qin Nan,
seolah-olah aura dari tetua Bai Heng tidak berdampak padanya. Di bawah tatapan semua orang, Qin Nan bangkit dan membungkukkan badan kepada Penatua Bai Heng, sebelum berkata dengan nada tulus, "Penatua Bai Heng, saya tidak berniat membalas dendam. Saya percaya Tuan Muda Fang Rulong salah paham. Jika saya telah mengganggu Tuan Muda Fang Rulong, terimalah permintaan maaf saya." Petik 2. Setelah Qin Nan menyelesaikan kalimat ini, dia membungkuk lagi ke arah klan Fang. Ekspresi Penatua Bai Heng menjadi tenang setelah permintaan maaf. Dia bahkan merasakan kepuasan ketika Qin Nan menundukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun Anda sampah, Anda masih memiliki sopan santun. Mari kita lupakan itu dan lanjutkan duelnya." Saat aura Penatua Bai Heng berkurang, pernapasan semua orang akhirnya kembali normal. Setelah melihat Qin Nan, Tuan Muda Klan Qin, jenius masa lalu kota Lin Sui, yang sekarang menjadi sampah utama, membungkuk dan meminta maaf, klan Fang senang, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Di sisi lain, penghinaan di wajah Fang Rulong semakin bertambah. Bahkan jika kultivasi Anda telah mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima, dan Anda telah menguasai tahap sukses yang lebih besar dengan pedang, lalu bagaimana? Jika saya, Fang Rulong, ingin Anda menundukkan kepala, maka Anda harus melakukannya. Sebaliknya, klan Qin merasa lega. Para murid, diaken, dan sesepuh menatap Qin Nan dengan ramah. Ini terutama berlaku untuk Qin Changkong, yang awalnya mengira Qin Nan akan memainkan trik kotor pada saat kritis ini dan menyeretnya ke kematian. Namun, tiba-tiba, Qin Nan mengambil tanggung jawab dan segera meminta maaf, yang bahkan membuat tetua Bai Heng puas. "Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Setelah saya bergabung dengan Sekte Roh Mistik, saya hanya akan melumpuhkan kultivasinya, alih-alih mengambil nyawanya. Saya percaya Qin Nan akan berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan nyawanya," pikir Qin Changkong dalam hati, dan langsung mengurangi hukuman Qin Nan. Segera setelah itu, turnamen duel terus berlangsung. Setiap kali giliran Qin Changkong, meskipun lawan-lawannya dari klan Fang hanya memiliki basis kultivasi dari alam tempering tubuh lapis pertama bersama dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 2, Qin Changkong akan sangat sopan dan tidak mau melukai secara serius mereka selama duel. Perilaku ini menyebabkan klan Fang menjadi lebih sombong. Ketika mereka melihat ini, klan Qin dan Qin Changkong tidak terganggu sama sekali. Jadi bagaimana jika kita mempermalukan diri sendiri? Apapun lebih baik daripada membuat marah Penatua Bai Heng dan menghancurkan masa depan kita. Turnamen berjalan lancar. Akhirnya giliran Qin Nan di pertandingan ke-28. Debut Qin Nan menarik perhatian semua orang, karena dia memiliki basis kultivasi tertinggi di antara semua murid di kota Lin Sui. Diharapkan dia akan menjadi fokus semua orang. Lawan Qin Nan muncul. Itu adalah seseorang dari klan Fang. Berdiri di seberang Qin Fan adalah seorang anak muda, yang wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Namanya Fang Yu. Dia cukup terkenal di kota Lin Sui. Dia dikenal karena martial spirit kelas 4 Huang dan basis kultivasinya dari body tempering realem lapis kedua. Selanjutnya, Fang Yu berbakat dalam keterampilan bela diri. Dia telah menguasai banyak keterampilan bela diri kelas tinggi, dan dianggap yang terbaik kedua setelah Fang Rulong di klan Fang. Saat Fang Yu pergi ke atas ring, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Nan dengan ekspresi menghina, sebelum berkata dengan nada sombong, "Qin Nan, kamu harus menyerah. Roh bela diri Anda hanya peringkat Huang kelas 1. Anda tidak memiliki kesempatan apapun melawan saya. Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerah, setidaknya masih ada kehormatan yang tersisa untukmu." Jika Fang Yu menghadapi Qin Nan sebelumnya, dia akan memiliki pin dan jarum di kulit kepalanya karena perasaan putus asa. Namun, Fang Yu sama sekali tidak takut pada Qin Nan. Penatua Bai Heng mendukung klan Fang. "Apa yang memberi Anda, Qin Nan, sepotong sampah, hak untuk mendiskualifikasi seorang jenius seperti saya?"
Klan Fang memperlakukan adegan ini sebagai lelucon. Namun, bukan saja orang-orang dari klan Qin tidak malu dengan bagaimana mereka diperlakukan, tetapi mata mereka berkedip-kedip seolah-olah menyuruh Qin Nan untuk menyerah. Meskipun begitu, Fang Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, baik klan Qin dan klan Fang tidak bisa tidak memperhatikan ini juga. Tiba-tiba, aura pedang yang sangat tajam bersamaan dengan suara sambaran petir terdengar dari ring. Mata Fang Yu terbuka lebar secara naluriah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan mengerikan merobek tubuhnya menjadi dua. Seluruh tubuh Fang Yu terpisah hanya dalam satu serangan, membunuhnya secara menyeluruh. Daerah itu jatuh ke dalam keheningan total. Kerumunan masih tercengang dari tempat kejadian. Itu karena semuanya terjadi terlalu cepat, itu terjadi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, terlalu cepat bagi otak mereka untuk bereaksi. Otak mereka dipenuhi dengan satu pikiran, Fang Yu sudah mati. Hal-hal yang keluar dari tangan Qin Nan, yang berdiri di atas ring, perlahan-lahan menyingkirkan pedang besi hitamnya. Dengan wajah tenang, matanya melirik ke arah Fang Rulong, sambil berkata, ide saya sama dengan gagasan Tuan Muda Fang Rulong. Tidak perlu ada sampah untuk hidup di dunia ini. Selain itu, saya selalu jelas tentang siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci. Jika seseorang memberi saya satu pukulan, saya akan membalas 2 pukulan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, saya dengan jelas memberitahu Anda bahwa untuk setiap murid Fang Clan yang akan saya hadapi, saya akan. Setelah mengatakan ini, Qin Nan berhenti, saat ekspresi biadab muncul di wajahnya. Aku akan membunuh mereka semua.